Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 izin menyampaikan materi yang berjudul Teori Humanistik dari Maslow dan juga Rogers. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karyani Dwi Murwati selaku moderator dan juga pemateri, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Ajeng Amelia Handayani selaku pemateri. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah teori-teori belajar, yaitu Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen pengampu. Semoga kita semua dapat memahami apa yang sudah kami paparkan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, itu ada teori dan metode belajar humanistik. Yang kedua ada prinsip dasar teori belajar humanistik. Yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Yang keempat ada tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang kelima ada pembelajaran bermakna dan motivasi belajar. Dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan metode belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik itu merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak, di mana teori belajar ini ada karena membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperlihatkan ada yang bisa dilakukan dalam keseharian. Nah, teori ini tuh memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Paradigma pembelajaran humanistik berlandasan pragmatisme, progresivitisme, dan eksistensialisme. Pada metode humanistik itu ada beberapa. Yang pertama itu ada humanist of the classroom atau memanusiakan kelas. Contohnya itu seperti seorang guru mulai pelajaran dengan menanyakan kabar siswa dan memberikan ruang bagi yang sedang mengalami masalah pribadi untuk berbicara. Selanjutnya yang kedua itu ada active learning atau pembelajaran aktif. Nah, mereka ini memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi yang tercakup dalam kelas. Untuk memberikan mereka berbagai pengalaman dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan mereka. Nah, contohnya itu seperti anak belajar memasak dengan cara secara langsung, mempraktikkan resepnya, bukan hanya membaca buku masakan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada quantum learning. Nah, ini merupakan mengoptimalkan proses belajar dengan memanfaatkan seluruh potensi otak, emosi, positif, lingkungan yang mendukung, dan koneksi personal. Nah, contohnya itu ada membuat ruangan belajar dengan warna-warni cerah, musik lembut, dan demokrasi yang memotivasi, lalu menggunakan anatomi atau lagu untuk mengingatkan informasi penting, misalnya itu Magico Hibinio untuk warna pelangi. Nah, yang keempat itu ada pembelajaran dipercepat. Nah, itu pembelajaran dipercepat itu menjadi menyenangkan dan memuaskan, dapat menggunakan pendekatan somatis, auditoris, visual, dan intelektual untuk mendukung kelas. Nah, contohnya itu menggunakan mind mapping berwarna untuk merencanakan acara keluarga atau proyek baru. Selanjutnya itu ada prinsip dasar teori belajar humanistik. Nah, yang pertama itu belajar apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Nah, contohnya itu seperti seorang anak belajar main gitar dengan semangat karena dia sendiri yang ingin bermain gitar tersebut, seperti idolanya, bukan dipaksa orang tuanya untuk belajar piano. Nah, yang kedua itu cara belajar lebih penting daripada banyak pengetahuan. Nah, contohnya itu seperti seorang anak belajar matematika lebih enak, penting memahami konsepnya, konsep penjumlahannya itu melalui praktik, seperti menghitung kelereng atau buah, daripada menghafal tabel tanpa mengerti artinya. Selanjutnya itu ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini contohnya seperti seorang yang sedang mengemudi. Setelah praktik, pengemudi pemula ini merefleksikan diri. Dia berkata, tadi saya belum sempurna saat parkir. Nah, besoknya saya harus lebih giat untuk berlatih lagi.
Nah, yang keempat itu ada perasaan sama penting dengan kenyataan. Nah, contohnya itu seperti seorang siswa di kelas merasa bodoh karena tidak paham pada pelajaran. Nah, ini guru seharusnya perlu memvalidasikan perasaan ini sambil membantu, bukan langsung bilang gampang kok. Nah, yang kelima itu ada belajar lebih baik di lingkungan yang aman dan tidak mengancam. Nah, contohnya itu seperti seorang anak belajar naik sepeda. Nah, orang tuanya ini nih mempelajarinya dengan sabar dan tidak memarahinya saat jatuh dan membuat anak tersebut lebih berani untuk mencobanya lagi. Berbeda dengan orang tua yang langsung marah dengan berkata, makanya hati-hati. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Nah, dari kelebihannya itu ada demokratis, partisipatif, dan humanis. Nah, yang kedua itu ada suasana menghargai dan bebas berpendapat. Yang ketiga itu ada mendorong kebersamaan dan hidup bermasyarakat. Nah, sedangkan kekurangannya itu ada sulit diuji secara ilmiah, konsep akualisasi dari subjektif bisa menumbuhkan nilai individualis. Nah, yang keempat itu ada siswa yang pasif dan yang tertinggal. Nah, yang kelima itu ada kurang menekankan rasa intelektualnya. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik. Yang pertama itu ada Abraham Maslow. Abraham Maslow ini percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Maslow ini menjelaskan bahwa manusia ini termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologi sampai dengan tertinggi atau akualitasi diri. Nah, teori ini diterapkan pada bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, teori Maslow ini ada beberapa contoh. Nah, yang pertama itu ada fisiologi dasar. Nah, contohnya itu seperti makan 3 kali sehari, minum air putih 8 gelas sehari, tidur 7-8 jam, mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Nah, yang kedua itu ada rasa aman. Nah, rasa aman itu seperti contohnya memasang kunci pintu rumah, menabung untuk masa depan, dan tinggal di lingkungan yang aman. Nah, yang kedua itu ada kasih sayang. Contohnya itu seperti berkumpul bersama keluarga saat makan malam. Nah, yang kedua itu menjalin hubungan romantis dan mengobrol dengan teman-teman dengan yang hal-hal positif. Nah, yang keempat itu ada penghargaan. Penghargaan ini contohnya seperti mendapatkan pujian dari guru atas prestasinya dari sekolah dan mendapatkan like dan komentar positif di media sosial. Nah, yang kelima itu ada kebutuhan akualisasi diri. Nah, contohnya itu seperti melanjutkan prestasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk dan mengembangkan bakat seninya seperti melukis dan mencapai prestasi tinggi dalam karir atau hobi. Nah, tokoh yang kedua itu ada Carl Rogers. Nah, ini menentukan agar para siswa ini memperlakukan satu sama lain dengan cara toleransi untuk membantu peserta didik agar lebih sanggup mencapai pewujudan dirinya atau self-realization sesuai kemampuan dasar dan keunikan yang dimiliki dirinya sendiri. Nah, Roger ini mengemukakan 5 hal penting dalam belajar humanistik. Yang pertama itu ada hasrat untuk belajar. Nah, adanya hasrat ini ingin tahu terus-menerus terhadap dunia di sekelilingnya. Nah, yang kedua itu ada belajar bermakna. Belajar bermakna ini adanya peserta didik belajar memilih apa yang kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Nah, yang ketiga itu belajar tanpa hukuman. Nah, belajar tanpa hukuman ini akan menyebabkan anak bebas berekspresi sehingga mereka mampu bereksperimen hingga menemukan sesuatu yang baru. Nah, yang keempat itu ada belajar dengan inisiatif sendiri. Nah, ini menentukan pilihannya serta berusaha menimbang sendiri hal yang baik bagi dirinya. Nah, yang kelima itu ada belajar dan perubahan. Nah, belajar dan perubahan ini agar peserta didik dapat menghadapi kondisi dan situasi yang terus berubah. Untuk materi yang selanjutnya itu ada teori dari Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Maksud dari teori ini adalah
Maslow itu menjelaskan bahwasanya seseorang itu bisa belajar dengan baik kalau kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Nah, urutan dari kebutuhan Maslow sendiri itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada fisiologis, yaitu terdiri dari makanan, minuman, dan juga istirahat. Yang kedua itu ada rasa aman. Rasa aman itu dari lingkungan aman dan juga dia ngerasa tidak takut. Dia ngerasa dilindungi. Dan yang ketiga itu ada kasih sayang dan juga memiliki. Jadi dia itu ngerasa diterima dan juga ada teman-temannya. Jadi ada support gitu dari sekitar. Nah, untuk yang keempat itu ada penghargaan. Untuk penghargaan sendiri itu dia kayak ngerasa dihargai dan juga dia itu dipuji dengan sekitarnya, disupport gitu. Ada penghargaan gitu. Nah, untuk yang kelima sendiri itu ada aktualisasi diri, yaitu siswa itu bisa ngembangin potensi dalam dirinya sendiri. Jadi, inti dari ini itu adalah siswa itu akan lebih termotivasi kalau kebutuhan dasarnya itu udah kepenuhi. Jadi, dia nggak akan kayak kekurangan gitu dari segi manapun karena semuanya itu sudah terpenuhi. Jadi dia kayak belajar itu sudah ngerasa nyaman gitu, sudah tidak memikirkan apapun. Nah, untuk contoh pembelajaran yang di kelas itu, contohnya guru itu mastiin bahwasannya kelas itu dalam keadaan yang nyaman dan juga nggak bising. Jadi kebutuhan amannya itu terpenuhi. Dan selanjutnya untuk yang kedua itu ada gurunya itu ngeberi pujian saat siswa itu berhasil. Jadi kebutuhan penghargaannya juga sudah terpenuhi. Dan yang ketiga ada dia itu ngeberi kesempatan siswa nampilin hasil karyanya. Jadi diberi ruang untuk dia itu maparin sesuatu apa yang sudah dibuat oleh siswanya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada teori dari Rogers, yaitu dia berbasis pada student-centered learning. Jadi Roger ini mengatakan bahwasanya belajar itu akan lebih mudah dan bermakna kalau siswanya itu jadi pusat belajar, bukan guru. Jadi bukan guru yang ceramah di kelas gitu, bukan. Jadi yang menjadi pusat belajarnya itu adalah siswanya tersebut. Nah, untuk teori dari Rogers ini yaitu yang pertama ada guru itu sebagai fasilitator, bukan yang paling dominan. Contohnya yang ceramah tadi, karena kalau ceramah itu gurunya yang dominan, bukan muridnya yang dominan. Yang kedua ada guru itu harus sesuai minat dan pengalaman siswa. Yang ketiga, suasana kelas itu harus bebas dari ancaman dan juga nyaman. Jadi murid itu tidak akan tertekan. Yang keempat, siswa itu diberi kebebasan berpikir dan juga bertanya. Dia bebas mengekspresikan, memberi komentar dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, kalau contoh di kelasnya itu bisa dicontohkan ketika guru itu memberi proyek, membuat poster dengan tema tentang perubahan iklim. Jadi siswa itu boleh memilih gaya dan bentuknya sendiri. Siswa itu bebas berkreasi karena pusatnya yaitu siswa, bukan guru. Yang kedua, itu ada guru itu menyediakan bahan. Siswa yang ngolahnya, yang mengeksekusi itu siswanya, bukan gurunya. Terus yang ketiga ada guru itu nggak memarahi siswa saat salah, tapi kayak lebih mengarahkan tentang gini loh yang benar itu. Bukan menyalahkan kayak kamu ini salah, bukan. Tetapi mengarahkan ya benar, ya tapi kurang tepat. Ya, tapi kurang tepat. Untuk yang lebih tepatnya lagi, itu seperti ini. Jadi diarahin gitu. Jadi nggak ada kalimat yang kayak kamu ini salah, itu nggak. Untuk yang selanjutnya itu ada pembelajaran bermakna atau ausubel, yaitu maksudnya itu belajarnya itu bermakna terjadi ketika siswa itu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi sebelumnya mereka itu punya dasar pengetahuan, tetapi dengan adanya ini dia itu makin kayak lebih spesifik gitu. Jadi dia menambah pengetahuan baru dari pengetahuan yang sebelumnya. Contohnya ketika sebelum belajar fotosintesis, guru itu bertanya, kenapa tanaman itu perlu adanya sinar matahari? Siswa mulai berpikir, oh matahari itu berfungsi untuk fotosintesis. Nah, saat ada juga pada saat belajar pemecahan, guru itu memberikan contoh membagi pizza atau kue.
Dan yang ketiga ada contohnya, itu ada pembelajaran itu jadi lebih mudah dipahami karena dekat dengan kehidupan nyata. Jadi di sini itu dia mengaitkan dengan sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mereka itu lebih tahu itu. Yang selanjutnya itu ada motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan siswa untuk dia itu mau belajar. Terdiri dari dua motivasi belajar itu. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, yaitu berasal dari dirinya sendiri, berasal dari dalam, yaitu adanya dorongan minat dan juga rasa ingin tahu. Terus yang kedua ada motivasi ekstrinsik, itu dari luar, yaitu contohnya nilai, hadiah, dan juga pujian. Jadi Rogers juga menambahkan di sini bahwasanya motivasi itu tumbuh kalau pembelajarannya itu relevan dengan kehidupan siswa, dan guru juga itu memberi ruang pada siswa itu untuk mandiri dan juga memecahkan masalah. Nah, contoh di kelasnya itu guru mengaitkan pelajaran matematika dengan jual beli di kantin. Jadi mengaitkan dengan keseharian. Yang kedua, itu guru memberi tantangan siapa yang bisa menemukan kayak 5 hewan herbivora di lingkungan rumah. Nah, mereka mencari tahu tuh di lingkungan sekitar mereka. Dan yang ketiga itu ada memberi penghargaan kecil, yaitu contohnya stiker ataupun pujian ataupun hadiahnya permen ataupun sebagainya. Dan yang selanjutnya ada aplikasi praktis di kelas. Jadi hal ini itu menerapkan bagaimana teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi itu dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi yang pertama itu menciptakan rasa atau suasana yang nyaman. Yang kedua, memberi waktu siswa itu untuk menyampaikan pendapat, jadi diberi ruang siswanya. Yang ketiga, hubungan pelajaran dengan dunia nyata. Jadi kita menghubungkan pelajaran dengan dunia-dunia nyata, contohnya fotosintesis tadi. Bagaimana proses fotosintesis, mereka disuruh mengamati perbedaan fotosintesis di dalam dan juga di luar ruangan itu seperti apa. Terus yang selanjutnya ada dia memberikan tugas yang membuat siswa itu lebih aktif berpikir. Dan yang selanjutnya ada lakukan refleksi di akhir pembelajaran apa yang sudah dipahami dari yang sudah dilakukan siswa tersebut. Jadi ada refleksinya, kayak pengulasan lagi. Dan contoh di kelasnya itu ada guru itu memulai kelas dengan ice breaking agar suasananya itu menjadi lebih cair gitu, jadi nggak tegang. Dan yang kedua itu guru tuh bisa memberikan studi kasus. Bagaimana sih cara ngurangin sampah plastik itu di sekolah, itu bagaimana. Jadi itu ngeberi studi kasus, nanti yang eksekusi tetap siswanya. Dan yang ketiga ada siswa itu berdiskusi kelompok lalu dia presentasi di depan. Dan yang terakhir ada guru itu bertanya, hari ini apa yang kamu pahami? Jadi ada refleksinya gitu di akhir. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan, bahwasannya teori humanistik dari Maslow dan juga Rogers itu menekankan bahwasannya belajar bermakna dan juga motivasi belajar itu muncul ketika kebutuhan siswa dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi itu sudah terpenuhi, sehingga mereka tidak memikirkan apapun karena mereka sudah ngerasa aman, sudah tercukupi, sehingga potensi dari belajar dan juga motivasi belajar mereka itu sangat optimal. Jadi kayak pembelajaran bermakna dan juga motivasi belajar itu sangat berkaitan kalau guru tersebut itu berhasil menciptakan rasa dan suasana aman, nyaman, relevan, dan juga ngeberi ruang siswa untuk dapat dan tetap aktif. Maka belajarnya itu akan terasa lebih mudah dan juga lebih dekat dengan kehidupan nyata. Dan siswanya juga akan lebih termotivasi untuk belajar. Baik. Sekian dan terima kasih untuk materi yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.